Halo semuanya, perkenalkan nama saya Clara Monica dengan NPM 23170510055 dari kelas D. Pada video kali ini saya akan menjelaskan penjelasan mengenai studi kasus gelombang panas. Nah, berikut adalah deskripsi masalahnya. Buatlah sebuah mesin yang menerima serangkaian data cuaca sebagai input dan memberitahu kita apakah gelombang panas terjadi pada tahun tertentu. Gelombang panas atau heatwave terjadi ketika suhu maksimum harian lebih tinggi dari suhu maksimum rata-rata hingga 5 derajat atau lebih, dan berlangsung selama 5 hari atau lebih secara berturut-turut. Catatan BMKG, suhu maksimum tertinggi di Indonesia mencapai 36,1 derajat Celcius. Nah, ini ada datanya, misalkan suhu selama 7 hari berturut-turut adalah sebagai berikut. Yang data KA itu ada 37 derajat, 38 derajat, 30 derajat, 39 derajat, 36 derajat, 37 derajat, dan 38 derajat. Kemudian suhu harian yang pada minggu berikutnya itu ada 37 derajat Celcius, 38 derajat Celcius, 37 derajat Celcius, 39 derajat Celcius, 37 derajat Celcius, 38 derajat Celcius, dan 40 derajat Celcius. Nah, ini adalah penyelesaian masalahnya. Jadi saya akan membuat FSM dengan DFA, di mana state-nya S0 itu menunggu suhu yang lebih tinggi dari 36 derajat Celcius, di mana gelombang panas belum terjadi. S1-nya itu suhu lebih tinggi dari 36 derajat Celcius, 1 hari berturut-turut. S2-nya sama, 2 hari berturut-turut. S3-nya 3 hari berturut-turut. S4-nya 4 hari berturut-turut. Dan S5 gelombang panas terjadi, di mana 5 hari berturut-turut dengan suhu lebih tinggi dari 36 derajat Celcius. Nah, di mana A itu adalah suhu lebih tinggi dari 36 derajat Celcius dan B suhu kurang dari atau sama dengan 36 derajat Celcius. Nah, mesin ini dimulai dari keadaan S0. Setiap kali suhu lebih tinggi dari 36 derajat Celcius, mesin akan bergerak ke keadaan berikutnya, yaitu S1, S2, S3, S4, dan S5. Mesin akan tetap berada di S5 jika suhu terus lebih tinggi selama 5 hari berturut-turut. Jika pada hari tertentu suhu tidak melebihi 36 derajat Celcius, mesin akan kembali ke S0 dan mulai menghitung dari awal. Nah, berikut adalah model DFA-nya. Jadi, di sini ada, karena kita menggunakan suhu maksimum terjadi di Indonesia yaitu 36 derajat Celcius sebagai ambang batas untuk mendeteksi gelombang panas. Nah, jadi ini adalah data yang pada contoh soal A tadi. Di sini 30 derajat, 37, 38, 35, 39, 36, 37, dan 38. Di sini 37 berarti dia lebih dari 36, maka dia disebutnya ada suhu lebih tinggi dari 36 derajat Celcius. Tapi kalau kurang berarti dia B. Atau sama dengan berarti dia B. Karena dia di sini lebih dari 36, maka dia disebut A. Berarti dari S0, step 0, dia berpindah ke step 1. Kemudian 38 berarti dia A, karena dia lebih dari 36. Berarti dia lanjut ke step 2. Dia 35. Hari ketiga dia 35 derajat Celcius, berarti dia B. Berarti dari step 2 dia kembali lagi ke step 0. Kemudian 39, dia lebih dari 36 derajat Celcius, berarti dia adalah A. Dia lanjut ke S1. Kemudian 36. Nah, karena 36 itu kita anggap B, jadi dia kembali ke S0. Kemudian dia hari ke-6 itu ada 37 derajat. Jadi dia kita anggap A, berarti dia ke S1, dan 38 derajat lagi berarti dia A, dan lanjut ke step 2. Jadi dia berakhir di step 2. Karena dia berakhir di step 2, berarti dia tidak terjadi gelombang panas. Maka untuk data harian yang pertama yang 37, 38, 35, 39, 36, 37, 38 ini, dia tidak terjadi gelombang panas. Namun coba kita lihat yang soal B, yaitu dengan suhu hariannya 37 derajat Celcius, 38 derajat Celcius, 37 derajat Celcius, 39 derajat Celcius, 37 derajat Celcius, 38 derajat Celcius, dan 40 derajat Celcius. Jadi di sini 37 derajat Celcius berarti lebih dari 36, maka dia A. Berarti dari S0 dia ke S1.
kemudian 38, dia lebih dari 36, berarti dia A. Berarti dari state 1 pindah ke state 2. Kemudian dia 37, lebih dari 36, berarti dia A. Berarti dia lanjut ke state 3. Kemudian dia 39, berarti dia dari state 3 ke state 4. Kemudian 37 derajat Celcius, berarti dia lanjut ke state 5. Kemudian dia 38 derajat Celcius, berarti dia A, jadi dia tetap di state 5, dan 40 derajat Celcius, berarti dia di state 5. Sehingga karena dia berakhirnya di state 5, maka terjadi penerimaan dan gelombang panas terjadi. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan soal ini, untuk A, dia tidak terjadi gelombang panas, dan B, dia terjadi gelombang panas. Sehingga dari model DFA, FSM, DFA ini bisa kita simpulkan, FSM ini bekerja dengan memonitor suhu harian dan menentukan apakah gelombang panas terjadi. Gelombang panas hanya terjadi jika suhu melebihi ambang batas 36 derajat Celcius selama 5 hari berturut-turut. Mesin ini menggunakan transisi antar keadaan untuk memastikan bahwa suhu yang lebih tinggi dari ambang batas bertahan untuk periode yang ditentukan. Dan jika suhu tidak memenuhi kriteria, mesin akan kembali ke keadaan awal. Sekian penjelasan studi kasus dari saya. Terima kasih.